Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Adikep Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Semangat ya. Ya, Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sejarah kebidanan baik di Indonesia, ya, di Amerika, nanti ada di Australia, di Belanda. Ini kita ambil untuk beberapa negara yang cukup bagus pendidikan maupun pelayanan kebidanannya. Nah, sekarang bagaimana sih pendidikan kalau di Belanda? Coba kita lihat, ya. Kalau di Belanda, ya. Ini untuk perkembangan pendidikan kebidanan di Belanda. Di Belanda itu lebih maju, lebih duluan. Jadi 1779 itu pendidikan kebidanan pertama itu sudah ada di Belanda, di Maastricht itu. Kemudian 1818 pemerintah Belanda itu sudah mengeluarkan panduan untuk legislasi bidan. Sehingga kalau kita lihat pendidikan kita itu jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara yang sudah maju. Tapi untunglah saat ini sudah bisa mengejar ketertinggalan itu. Tahun 1861 pendidikan kebidanan kedua di Amsterdam. Pada abad 18 masyarakat itu sudah mengenal bidan sebagai praktisi mandiri. Tugas tanggung jawab bidan sudah teridentifikasi dengan jelas, didukung oleh undang-undang dari pemerintah. Itu di Belanda sudah duluan dia berkembang. Kalau kita bicara pendidikan bidan di luar negeri, itu yang paling pertama kali maju itu adalah Belanda. Iya. Pemerintah ini sudah tahun 1865 itu sudah kewenangan bidan sudah sebagai praktisi sudah diakui. Ya. Itu sudah 1865. 1878 keputusan untuk memberikan gelar kepada yang telah lulus bidan itu kewenangan izin praktek itu sudah jelas di Belanda. Padahal pada saat itu kita masih belum apa-apa itu ya. Oke. Kemudian 1941 ini sistem pembayaran pelayanan kebidanan dengan asuransi, ya, itu bidan dokter itu memberikan pelayanan di luar wilayah kerjanya tidak akan mendapat klaim penggantian. Jadi sudah jelas kalau sesuai kompetensinya baru dibayar, gitu ya, sehingga tertata dengan baik. Nah, kalau tahun 1991 itu peninjauan kembali kurikulum oleh komite. Jadi 91 itu sudah punya komite bekerja sama dengan departemen kesehatan yang ada di Nederland, itu sudah tertata baik, melakukan revisi kurikulum kebidanan dan sebagainya. Itu di Belanda sudah tertata gitu ya. Kemudian untuk menyediakan pelatihan USG, jadi bidan boleh di sana USG. Jadi untuk kompetensi kewenangan memang setiap negara itu berbeda-beda tergantung dari aturan yang ada di negara masing-masing. Kemudian pemikiran yang berorientasi pada pendidikan terutama yang berkenaan dengan penilaian mahasiswa. Jadi di sana juga sudah ada pendidikan pelayanan itu sudah sinkron gitu ya. Kebutuhan bidan dalam mengembangkan kebutuhan riset ya. Tahun itu sudah memikirkan riset ya. Padahal kalau di tempat kita itu pendidikan diploma 3 aja baru ada tahun 96 ya. Nah, ini komite-komite itu 91 menyatakan bahwa keahlian seorang bidan itu memiliki 5 komponen.
keahlian formal yang didapat selama pelatihan dari salah satu institusi pendidikan bidan, kemudian memiliki sikap yang tepat untuk seorang bidan yang profesional. Keahlian yang profesional yang diperoleh harus selalu dipelihara secara teratur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, jadi diupdate terus. Mampu dalam memberikan pendidikan kesehatan, ahli dalam ultrasonic scanning, ya, itu bedanya dengan di Indonesia. Di Indonesia sampai saat ini kewenangan secara mutlak untuk USG oleh bidan tidak ada. Kalau di luar negeri, contohnya Belanda itu 91, 90 sudah ada itu semua secara jelas. 92 bidan komunitas ini, ya. Jadi mensupervisi dari 45% persalinan di Nederland, lebih dari setengahnya persalinan terjadi di rumah. Jadi memang untuk di Belanda itu persalinan itu banyak dilakukan atau persalinan di rumah. Sekolah kebidanan adalah universitas mandiri, ya. Jadi sudah universitas di sana. Tingkat pendidikan vokasi yang lebih tinggi, jadi sudah pendidikan tinggi pada saat itu 92. Kita masih berkutat pada pendidikan dari SMP. Oke? Jadi 93 itu kurikulum dikembangkan menjadi 4 tahun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan bidan dalam mendapatkan pengalaman. Jadi tadi 3 tahun dianggap itu masih belum memenuhi kemauan masyarakat, maka 93 kurikulumnya itu diperpanjang menjadi 4 tahun. Ya, ini di Belanda. Nah, pendidikan master dan kebidanan, ya, magister itu sudah ada tahun 93, itu sudah bicara magister di Belanda itu. Ya. Nah, master ini menawarkan suatu tingkatan atas sarjana muda profesional dalam ilmu perawatan dan ilmu kebidanan. Di sana ilmu perawatan dan ilmu kebidanan jadi satu. Kalau di sini sendiri-sendiri, ya, itu beberapa perbedaan. Kemudian jenjang pendidikan ini membentuk sumber daya manusia yang dapat disalurkan dalam berbagai pekerjaan. Penelitian, ya. Nah, di sini untuk ilmu pengetahuan keperawatan dan ilmu pengetahuan kebidanan yang menjadi spesialis klinik, ya, manajer kasus, kepala ahli keperawatan kebidanan, fungsionaris staf, koordinator perawatan, direksi itu ada sendiri-sendiri gitu, ya. Nah, sudah dipersiapkan melalui pendidikan. Ya. Tujuan pendidikan master di Belanda itu sebenarnya adalah untuk ini memenuhi kebutuhan di masyarakat. Dengan adanya pendidikan ini mencoba untuk mewujudkan tujuan, menyumbangkan ilmu, pengetahuan, ya, memberikan bimbingan keperawatan. Kemudian ada beberapa penciri, di situ ada keahlian. Kalau di sini kebidanan, ya kebidanan gitu, ya. Kemudian sudah dikembangkan penelitian sehingga asuhan itu berdasarkan evidence base. Kemudian pada tahun itu sudah mampu membaca literasi, menyimpulkan gitu, ya. Nah, di Indonesia baru ini ada literasi gitu. Jadi sudah literasi. Nah, jadi menggunakan literasi, kemudian dibuat kesimpulan, kemudian dianalisis. Itu sudah tahun 93 sudah di Belanda sudah berbicara seperti itu gitu, ya. Tapi di kita masih baru-baru. Nih, jadi ada spesialisasi, ya. Kemudian perawatan dan kebidanan itu jadi satu gitu, ya.
kemudian suatu kemampuan di mana seorang perawat dan bidan ini bisa memenuhi sampai ke jenjang pendidikan ahli, ya. Jadi ahli keperawatan, ahli kebidanan, tapi di sana tadi saya katakan bahwa sudah dispesialiskan, ada komunitas, ya, perawatan komunitas, anak dan sebagainya. Oke, itu tadi sekilas yang di Belanda, ya. Saya akhiri cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.